saya Yusuf Nafi, dan saya pasal 5 pasal 933 4035. Di sini saya akan menjelaskan terkait perakitan sepeda motor konversi dan inspeksi konversi sepeda motor listrik berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2023. Menurut pasal 12 ayat 1 pemeriksaan kelayakan komponen konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan terhadap A. Pak baterai dengan sistem baterai manajemen, B. penurunan tegangan arus searah DC to DC converter, C. motor listrik, D. sistem radio penggerak motor listrik atau motor ini, dan E. port charger untuk pengisian baterai di motor ini tidak ada. F. peralatan pendukung lainnya seperti kabel dan soket. Pasal 12 ayat 2 selain pemeriksaan komponen konversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen konversi. Pasal 12 ayat 3 pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. verifikasi pengesahan komponen konversi, B. spesifikasi komponen konversi, dan C. standar operasional prosedur pemasangan komponen konversi. Menurut pasal 13 ayat 1 pemeriksaan terhadap komponen baterai dengan sistem baterai manajemen sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1 A. harus memenuhi ketentuan A. terpasang pokok dengan berarti pada sepeda motor, B. untuk baterai yang terpasang pada sepeda motor dipasang dengan kuat agar tidak berubah posisi. Di sini yang paling atas tidak terkunci dengan kuat. Yang C. baterai dilarang ditempatkan pada posisi yang memiliki resiko kerusakan yang tinggi saat terjadi kecelakaan. B. untuk baterai yang berada dalam lebih dari satu wadah diletakkan berdekatan dan jarak kurang dari 300 mm. Di sini sesuai. D. untuk baterai yang berada ditempatkan dalam satu pak atau wadah dengan rangkaian baterai. S. ditempatkan dengan perlindungan terhadap kelembapan, debu, percikan, dan genangan air. G. memiliki kemampuan proteksi dan pengindra atau sensor paling sedikit berupa dan 1. proteksi overcharge, 2. proteksi overload, 3. proteksi dan proteksi temperatur pada sel baterai atau setiap sel baterai, dan 4. proteksi atau balancing pada sel baterai atau setiap sel baterai. A. baterai wajib menggunakan miniatur sirkuit breaker atau MOB. Ini di sini menggunakan komunikasi jarak dan terintegrasi dengan ECU. Pasal 13 ayat 2 pemeriksaan terhadap komponen penurunan tegangan arus searah DC to DC converter sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B harus memiliki kemampuan menahan arus listrik 330% lebih tinggi dari beban kelistrikan perangkat sepeda motor. Pasal 13 ayat 3 pemeriksaan terhadap komponen motor listrik sebagaimana yang dimaksud pasal 12 ayat 1 huruf C harusnya memenuhi penetapan yang pokok pada sepeda motor dengan mempertimbangkan getaran yang timbul ketika kendaraan beroperasi. B. ditempatkan langsung dengan roda dan menyatu dengan transmisi. Ya, di sini kayak itu. C. daya motor listrik sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut. 1. sepeda motor dengan isi silinder sampai dengan 110 cc, daya motor listrik konversi paling rendah 1 kW dan paling tinggi 2 kW. Yang kedua, sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 110 cc sampai 150 cc, daya motor listrik konversi paling tinggi 3 kW. Ketiga, sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 150 cc sampai 200 cc, daya motor listrik konversi paling tinggi 4 kW. Keempat, sepeda motor dengan isi silinder lebih dari 200 cc, daya motor listrik konversi paling rendah 4 kW. 4. Pasal 13 ayat 4. Pemeriksaan terhadap komponen controller sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf D harus memenuhi ketentuan. A. harus dipasang dengan sirip pendingin ini dan dikaitkan dengan bodi motor dengan skrup dan baut, dipasang dengan mempertimbangkan pendinginan controller atau inverter secara optimal selama kendaraan beroperasi. C. terminal elektrik kontrol atau ECU harus tertutup untuk menghindari terjadinya konslet. Pasal 13 ayat 5 pemeriksaan terhadap komponen port charger untuk pengisian baterai sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat 1 huruf E harus memenuhi ketentuan ditempatkan pada posisi awal port charger pengisian baterai.
B. Dilengkapi dengan interlock yang menghubungkan sepeda motor ketika kabel pengisian terhubung terlepas dan dari adanya tegangan pengisian. Pasal 13 ayat 6, pemeriksaan terhadap komponen peralatan pendukung lainnya sebagaimana yang dimaksud 12 ayat 1 huruf F harus memenuhi ketentuan. A. Semua koneksi ke sistem tegangan tinggi harus menyatu sedekat mungkin dengan baterai, termasuk kabel kecil, kabel sensor, dan pada sun arus voltmeter. B. Saklar isolasi pemeliharaan harus terpasang di posisi yang mudah dijangkau dan mempunyai warna yang mencolok dan dapat melepaskan kedua kutub dari baterai. C. Semua peralatan pendukung sepeda motor listrik berbasis baterai harus terisolasi dengan baik, mempertimbangkan sistem tegangan operasi dan tidak terhubung secara elektrik ke sasis atau sepeda motor serta efektif disegel atau tahan terhadap instruksi debu dan kelembaban. D. Kabel listrik dimasukkan ke dalam rumah pelindung yang tertutup rapat dan kaku. E. Kabel listrik yang membawa beban arus tinggi dan atau tegangan tinggi harus berwarna orange, dan jika kabel listrik disembunyikan dalam saluran tersebut harus berwarna orange. F. Kabel listrik mempunyai ukuran atau kemampuan yang dapat meneruskan arus puncak tinggi ya, dalam hal kejut, pengereman, regeneratif tinggi atau akselerasi tinggi paling sedikit 1,5 kali peringkat arus kontinu motor atau pengontrol. G. Kabel listrik didukung dan diamankan secara memadai ke sasis atau bagian struktural lainnya dengan interval kurang dari 350 mm. H. Kabel listrik diposisikan pada sasis atau bagian struktur lainnya. I. Kabel listrik yang sesuai memiliki koneksi listrik perbedaan tegangan yang besar dan kemampuan arus tinggi posisikan terpisah. J. Memiliki kartu pelindung di atas koneksi langsung termasuk terminal apapun kecuali di kompartemen tertutup. K. Dapat menahan gerakan di bawah muatan listrik, getaran atau termal yang tinggi. L. Dilindungi secara percaya saat melewati sekat dan memiliki konektor arus akhir listrik yang secara efektif dikerutkan ke kabel serta tidak disolder. M. Kabel listrik tidak membentuk tepukan tajam. N. Perangkat proteksi arus berlebih memiliki nilai antara 20% dan 40% dari arus maksimal sistem sepeda motor listrik berbasis baterai untuk melindungi kabel listrik dan komponen penggerak listrik dari kerusakan. O. Sistem kelistrikan dirancang demikian rupa untuk memastikan bahwa kehilangan kontrol total terhadap motor traksi tidak dapat terjadi. Dan P. Dalam hal peralatan pendukung berupa komponen sensor kemiringan bodi atau line angle sensor harus memenuhi ketentuan dapat berfungsi dengan baik pada sudut kemiringan paling kecil 60 derajat. Sekian penjelasan pemeriksaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perakitan motor listrik. Di sini baterai sebagai sumber tegangan, kemudian diteruskan ke MCB sebagai pengaman, dari MCB ke controller sebagai unit kontrolnya motor listrik, kemudian dari konverter masuk ke input controller dan kemudian dikonversikan ke motor listrik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.